Dikisahkan sumur Mas adalah sumur keramat. Meski begitu, dia tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan sumur itu menjadi pilihan bagi orang-orang yang menginginkan karir dan jabatan. Panembahan Kali Bening dan Sumur Pesucen. Makam Panembahan Kali Bening yang sering disebut Makam Mbah Kali Bening atau Makam Kali Bening merupakan makam tua yang berada di Perbuktian Desa Dauhan di Kecamatan dan Kabupaten Banyumas. Tidak ditarik garis lurus, makam Panembahan Kali Bening ini berjarak sekitar 600 meter dari tepian Kali Serayu. Sedikit ke atas dari makam Panembahan Kali Bening terdapat sumur Pasucen yang airnya luar biasa bening tanpa celah. Sumur Pasucen sepertinya lebih tepat disebut sebagai Umbul Pasucen karena merupakan mata air aktif yang airnya terus-menerus keluar dan meluap melewati batas atas dindingnya. Ada pula pendopo dan museum Kali Bening yang pelatarannya menjadi tempat parkir ketika saya berkunjung. Namun, Museum Kali Bening hanya dibuka sekali setahun pada saat bulan Maulud, bertepatan dengan ritual damasan pusaka peninggalan Panembahan Kali Bening berupa keris, tombak, dan kayu berbentuk dan berukir naga, serta pusaka lainnya. Parkir makam Panembahan Kali Bening berada sekitar 5 km dari alun-alun Banyumas, arah ke barat melewati makam Raden Joko Kaiman. Sekitar 300 meter, belok ke kanan di pertigaan lalu ke kiri mengikuti jalan. Jalan menanjak tajam sekitar 200 meter sebelum parkir. Ketemu pertigaan 30 meter ke kiri adalah halaman parkir pendopo. Lurus ke atas adalah trap-trapan undakan ke makam Panembahan Kali Bening. Tepat sebelum tanjakan terakhir itu terdapat papan tengara rumah kuncen makam Panembahan Kali Bening. Setelah memberitahu kuncen bernama Arja Semita yang ternyata umurnya sudah sepuh, pendopo tradisional cantik yang berada tepat di depan Museum Kali Bening dengan 4 soko guru dan pilar-pilar penunjang. Pada blender terdapat torehan aksara berbunyi Keblat Papat Gapuroning Praja atau Kiblat 4 Gapuronya Negeri. Jika saja lantai pendopo yang kotor itu rajin dibersihkan, akan sangat nyaman untuk duduk atau rebahan di lantai pendopo. Untuk meluruskan punggung, bangku satu-satunya yang ada di pendopo lebih sebagai meja karena bisa patah jika diduduki. Lama menunggu dan tidak bisa duduk nyaman di pendopo, saya pun melangkah lebih dulu ke pertigaan di bawah undakan. Cungkup malam Panembahan Kali Bening juga terlihat sudah renta dan terkesan agak kumuh. Jika saja tembok tempat penempel tulisan Mbah Kali Bening itu dibongkar dan dibuat pendopo terbuka, seenggaknya diganti sirap dan tiang-tiangnya ditegakkan dengan baik, cungkup ini akan terlihat jauh lebih cantik karena bangunan utamanya sudah cukup bagus, hanya perlu dicat ulang. Pohon besar tinggi di belakang cungkup makam Panembahan Kali Bening selain memberi keteduhan dan penambah nuansa tua tempat ini, juga menguatkan aura magis makam. Tentu
bagi yang mempercayai atau yang bisa merasakannya. Masih ada makam lain di komplek tersebut yang sudah kuno, di antaranya makam Panembahan Padang, serta sumur pesucen yang dikeramat dan yang disebut sebagai cikal bakal Banyumas. Hari Sabtu Pahing atau Naas. Tragedi Sabtu Pahing ternyata menjadi awal berdirinya Kabupaten Banyumas. Bahkan dalam perjalanan sejarah Banyumas sampai saat ini diyakini oleh sebagian warga Banyumas dan sekitarnya bahwa hari itu menjadi hari Naas dan menghindari untuk berpergian jauh. Mendirikan bangunan rumah barang gawe atau sunatan mantu dan besan. Juga keperluan besar lainnya seperti penyelenggaraan pilkades dan sebagainya. Tragedi yang sangat memilukan ini menimpa adipati warga utama ke-1. Sepulangnya dari Kesultanan Padang, tragedi ini menjadi cerminan betapa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam bertindak dan tidak hanya mendengar laporan sepihak. Adipati warga utama 1 beserta para pengiringnya dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Padang menempuh jalan pintas yang tidak bisa dilewati umum. Itulah makanya Sultan sebenarnya para tumenggung melacak perjalanannya. Lagi pula pada kesempatan yang baik ini, sang adipati memerlukan singgah ke beberapa demang dan lurah dari kadipaten yang dilewatinya. Disinilah adipati banyak memperoleh pengalaman baru tentang pemerintahan pedesaan yang dapat diterapkan di kabupatennya. Para demang dan lurah yang disinggahinya merasa sangat senang dan bangga. Banyak di antaranya yang menyampaikan tanda penghormatan berupa cindera mata hasil kerajinan setempat. Sementara itu, perjalanan pulang Ki Adipati telah menginjak hari ke-7. Hari Sabtu Pahing sampai di Desa Bener, Distrik Ambal Kabupaten Kebumen. Menjelang sholat duhur, Ki Adipati beserta para pengiringnya singgah dan beristirahat di rumah salah seorang sahabatnya yang rumahnya terdiri atas rumah induk dan balai yang tidak searah dengan rumah induk yang biasa disebut dengan balai malang atau bale bapang. Kedatangan Ki Adipati diterima seisi rumah dengan sangat senang hati. Jamuan makan siang segera dihidangkan. Salah satu lauknya yaitu pindang banyak atau daging angsa yang dimasak dengan buah pucung atau keluak. Selagi Ki Adipati beserta para pengiringnya menikmati jamuan makan siang, tiba-tiba datanglah tumenggung utusan Kanjeng Sultan yang mengemban tugas untuk membunuh Ki Adipati. Melihat Ki Adipati sedang menikmati hidangan, Tumenggung pertama tidak sampai hati untuk membunuhnya. Kuda Dawubang atau merah campur putih kesayangan Ki Adipati yang ditambatkan di bawah pohon sawo di sisi rumah meronta-ronta, seolah-olah mengetahui ada firasat buruk yang akan menimpa Ki Adipati. Firasat buruk juga telah dirasakan juga oleh Ki Adipati karena ada hal-hal aneh yang menyelimuti sekelilingnya. Lebih-lebih ada seorang tumenggung yang menunjuk tempat ia beristirahat. Tumenggung pertama sabar menunggu sampai Ki Adipati selesai makan. Sementara itu dari kejauhan tampak olehnya seorang kawan Tumenggung memacu kudanya dengan cepat menuju ke arahnya sambil melambai-lambaikan tangannya seraya
berseru, "Jangan bunuh." Maka demi tugas Kanjeng Sultan, Ki Adipati Warga Utama ke-1 yang sedang menikmati hidangan pindang banyak itu ditikam dengan keris pusaka Keraton Pajang. Semua yang ada di pendopo itu geger dan gugup. Adipati yang naas itu terjatuh dengan darah segar mengalir dari dadanya. Para pengiring dan pengawal tidak bisa berbuat banyak. Jeritan dan isak tangis menggema di bala malang itu. Mereka sadar bahwa Tumenggung pembunuh itu membawa amanat Kanjeng Sultan. Melawan Tumenggung berarti melawan Sang Prabu junjungannya. Sementara Ki Adipati menahan sakit, para pengiring dan seisi rumah berusaha menyelamatkannya. Tibalah Tumenggung kedua. Menyaksikan peristiwa berdarah yang memilukan itu, hampir saja Tumenggung kedua jatuh pingsan. Ia sangat berdosa karena gagal melaksanakan tugas walaupun ia tidak bersalah. Bukankah Tumenggung kedua telah memberi isyarat dan berteriak supaya Ki Adipati Warga Utama ke-1 dibunuh? Mengapa ia tidak memperhatikan isyarat itu? Atau mengapa ia menyalahartikan isyarat itu? Kedua Tumenggung saling berpelukan, menangis, terharu dan sedih kepada para pengiring dan segenap keluarga tuan rumah kedua Tumenggung. Itu menjelaskan duduk persoalan peristiwa yang menyedihkan itu. Ki Adipati sebenarnya tidak bersalah. Pembunuhan itu menjadi tanggung jawab Kanjeng Sultan Hadiwijaya sendiri. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dengan serak dan tersendat-sendat, sempat meninggalkan pesan terakhir kepada keluarga yang ditinggalkan. Aku tidak tahu apa dosaku kepada Kanjeng Sultan. Anak cucuku jangan sampai mengalami naas seperti aku. Ingat, jangan sampai ada di antara anak cucuku yang berpergian pada hari Sabtu Pahing, apalagi naik kuda dawuk bang. Juga jangan makan pindang banyak, serta jangan membangun atau bertempat tinggal di rumah atau balai malang. Sama sekarang pesan ini oleh orang-orang yang berasal dari Banyumas sekalipun bukan Ki Adipati Warga Utama ke-1, terutama oleh angkatan tua. Pesan ini masih sangat dipatuhi kalau tidak merasa terpaksa sekali. Mereka tidak akan berpergian pada hari Sabtu Pahing. Menjelang dini hari, tibalah rombongan usungan jenazah di suatu pegunungan yang sebagian besar masih berupa hutan. Mereka beristirahat sambil menyalakan api unggun, sekedar untuk mengurangi rasa dingin dan untuk menerangi lingkungan sekitarnya. Menjelang subuh, mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan yang penuh duka itu sebagai kenang-kenangan. Tempat di mana mereka beristirahat ini diberi nama Lawang Awu atau perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kebumen. Lepas duhur, rombongan sudah sampai di Wirasaba yang disambut dengan isak tangis para putra, para sentana, dan para kerabat dekat almarhum. Rakyat Wirasaba menyambut dengan duka nestapa. Untuk beberapa jam jenazah disemayamkan di Pendopo Agung Kabupaten untuk memberi kesempatan para kerabat dan rakyatnya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga dan
penghormatan terakhir kepada almarhum. Berdasarkan keputusan musyawarah keluarga serta para pejabat kabupaten, almarhumah dimakamkan di Dukuh Pengkiringan, Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, di sebelah selatan Sungai Serayu. Di tembok makam Ki Adipati tertulis riwayat singkat wafatnya Ki Adipati dalam bahasa Jawa sebagai berikut. Ki Adipati Warga-Hutama ke-1 ing Wirasabanen kaleres dinten Setu Pahing dipun sedani utusanipun Sultan Pajang tahun 1548 sampai 1586 pinuju lenggah wonten Balik Malang ing Dusun Bener, Distrik Ambal, Jalaran Kedakwa, Kalepatan. Pandakwa wau saking Seling Serep. Ki Adipati kagantos putra mantu Joko Kaiman ngagem asma Warga-Hutama kedua. Setelah Ki Adipati marapat atau sumarah ing dawuhan. Maknanya dalam bahasa Indonesia, Ki Adipati Warga-Hutama ke-1 pada hari Sabtu Pahing dibunuh oleh utusan Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya yang memerintah antara tahun 1548 sampai 1586. Ketika sedang berada di Balemalang di Desa Bener, Kawedanan Ambal, Kabupaten Kebumen, karena dituduh telah berbuat salah. Tuduhan itu karena salah paham. Ki Adipati diganti oleh putranya, menantunya Joko Kaiman, yang juga bernama Warga-Hutama kedua, yang terkenal dengan sebutan Ki Adipati Marapat. Makam Adipati Warga Utama ke-1 kini telah dipugar oleh Pemda Kabupaten Banjarnegara dan para pencintanya. Di sekitarnya telah dijadikan pekuburan umum yang dikeramatkan banyak orang. Pada setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon, banyak pengunjung yang bersemedi atau nyepi di dalam makam dengan berbagai ragam permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makam Adipati Warga Utama ke-1 ditata Wirasaba, tetapi secara administratif Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Desa Pekiringan. Makam yang dikeramatkan ini juga banyak dikunjung oleh peziarah yang ingin mendapatkan berkah dan tujuan lain pada hari tertentu. Keramaian makam ini dapat dilihat dari pegunungannya Kemenyan yang tekah dibakar. Seandainya Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya mau melakukan konfirmasi lebih dulu atas penuturan Demang Banyureka perihal status Rara Soekartiah, putri Adipati Wirasaba yang dikatakan sudah bersuami dan tidak suci lagi, tentunya tidak akan terjadi peristiwa tragis seperti itu. Penuturan sepihak itulah yang akhirnya membawa petaka bagi Adipati Wirasaba. Sampai saat ini kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Sabtu Pahing. Bagi orang Banyumas, peristiwa tragis tersebut sangat diperhatikan agar jangan sampai menimpa anak cucu dan generasi mendatang. Sebagian masyarakat juga bertindak arif untuk tidak berlalu terpaku dengan hari Sabtu Pahing sebagai hari naas, sejalan dengan penghayatan agama dan pandangan bahwa semua hari itu baik. Pohon, Tembaga, dan Banyumas
pohon tembaga. Pohon tersebut di Kabupaten Banyumas tinggal satu batang, yakni berada di komplek makam tembaga Desa Peguden, Kecamatan Banyumas. Pohon itu umurnya sudah ratusan tahun dan berkaitan erat dengan lahirnya Kabupaten Banyumas, sebab dari babat Banyumas yang dipakai sebagai salah satu pendukung untuk menempatkan hari jadi Kabupaten Banyumas. Pohon tembaga yang ditanam di dekat Kali Banyumas merupakan pohon yang ditanam oleh Adipati Marapat ketika hijrah dari Wirosobo. Sesampai di sebuah kawasan yang disebut sebagai hutan Mangli, sang Adipati menanam pohon yang disebut pohon tembaga. Pohon ini tampak seperti pohon biasa, namun demikian bila Anda cermati lebih dekat secara langsung, pohon ini mempunyai warna yang khas coklat kekuningan layaknya logam tembaga. Pohon ini merupakan prasasti hidup sejarah Banyumas karena menurut babat dan cerita sejarah Banyumas, dari sini titik tonggak sejarah dimulainya atau dibangunnya Kabupaten Banyumas. Pohon ini terletak di daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas di Hutan Mangli, daerah Kejawar, dan sekarang terletak di Desa Kalisube, Grumbul Mangli, Kecamatan Banyumas. Menurut penelitian, maka hutan Mangli daerah Kejawar sebagai tempat pertama dibangunnya pusat pemerintahan Adipati Warga-Utomo setelah meninggalkan Wirosobo. Menurut riwayat yang juga dipercayai masyarakat, beliau menerima wisik supaya pergi ke suatu tempat tumbuhnya pohon tembaga. Di hutan Mangli inilah diketemukan pohon tembaga yang dimaksud, yaitu di sebelah timur pertemuan Sungai Pasinggangan dan Sungai Banyumas. Kemudian mulailah dibangun tempat tersebut sebagai pusat pemerintahan dengan dibiayai oleh Kiai Manggi Semu di Kejawar. Ketika sedang sibuk-sibuknya membangun pusat pemerintahan itu, kebetulan pada waktu itu ada sebatang kayu besar hanyut di Sungai Serayu. Pohon tersebut namanya pohon kayu emas, yang setelah diteliti berasal dari Desa Karangjambu atau Kabupaten Purbalingga, sekarang sebelah timur Wirosobo. Anehnya, kayu tersebut terhenti di Sungai Serayu, dekat lokasi pembangunan pusat pemerintahan. Adipati Marapat tersentuh hatinya melihat kejadian tersebut. Kemudian terkenan untuk mengambil kayu emas tersebut untuk dijadikan saka guru, karena kayu itu namanya kayu emas dan hanyut terbawa air. Maka pusat pemerintahan yang dibangun ini kemudian diberi nama Banyumas atau perpaduan antara air dan kayu emas. Penamaan Curug Cipendok. Nama Curug Cipendok bermula dari legenda yang masih berkaitan dengan sejarah perang Diponegoro. Perang ini merupakan perang 5 tahun, tahun ke 1825 sampai 1830, antara Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perang yang dimengenakan Belanda itu membuat seluruh wilayah kerajaan Surakarta termasuk wilayah Tulangmas
meliputi Kedu, Magelang, Banyumas berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial. Perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Dulang Mas. Salah satu wilayah Banyumas yaitu Aji Barang. Saat itu dipimpin oleh seorang wedana bernama Raden Ranu Sendika. Pada saat itu diberi tugas untuk melakukan kerja roti berupa pembukaan hutan belantara di sekitar lereng Gunung Slamet untuk dijadikan area perkebunan. Sudah 8 bulan lamanya beliau memimpin pembukaan hutan di lereng Gunung Slamet, namun belum juga mendapatkan hasil. Senantiasa terjadi keanehan. Pada saat pohon-pohon selesai ditebang, esoknya tumbuh lagi seperti semula, seolah-olah seperti belum pernah ditebang sama sekali. Kejadian ini terjadi berulang-ulang, sehingga membuat bingung dan pusing Raden Ranu Sendika, karena baru kali ini menemukan permasalahan yang aneh. Maka kemudian Raden Ranu Sendika berdoa dan bermohon kepada Tuhan dengan cara bertapa beberapa saat. Karena merasa belum mendapat petunjuk juga, beliau kemudian menyudahi pertapanya, sembari mengusir kegundahan dan mencari jalan keluar. Raden Ranu Sendika pergi memancing ikan di dekat air terjun. Di tengah-tengahnya memancing, tiba-tiba beliau merasa kailnya seperti ditarik-tarik oleh ikan yang besar, sampai-sampai gagang pancingnya melengkung. Namun alangkah terkejutnya saat pancingnya ditarik bukannya ikan yang didapat, melainkan sebuah barang mirip cincin yang merupakan pendok atau cincin warangka keris yang bersinar kuning keemasan. Ketika didekatkan, tiba-tiba Raden Ranu Sendika bisa melihat banyak sekali makhluk halus yang berada di hutan yang telah ditebang habis. Mereka semua yang selama ini menggagalkan pekerjaan Raden Ranu Sendika. Atas usulan Raden Santa, seolah kepala pekerja, air terjun di mana Raden Ranu Sendika menemukan pedok keris dinamakan Curug Cipendok, berasal dari kata curug yang berarti air terjun dan pendok atau warangka keris. Kesenian tradisional begalan. Begalan atau rampok yang terdengar menyeramkan dalam kebudayaan tradisional Banyumas hanyalah merupakan nama kesenian yang bukan hanya menyajikan hiburan semata, tetapi sudah menjadi sesaji ritual bagi masyarakat Banyumas yang mempercayainya. Kesenian ini tumbuh di wilayah Karesidenan Banyumas atau Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Masyarakat Banyumas yang kini bermukim di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya masih mempercayai begalan sebagai pelengkap upacara pernikahan. Begalan umumnya dilaksanakan oleh pihak orang tua pengantin putri yang baru pertama kali melaksanakan atau barang gawe. Bisa disebut juga dengan hajatan. Maka tidak heran jika grup-grup kesenian begalan lebih sering pentas di luar Banyumas daripada di wilayah Banyumas sendiri. Seni begalan sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sejarah seni begalan yang berakar dari budaya Banyumas telah mengalami pasang surut. Bahkan generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak mengerti atau buta sama sekali dengan kesenian begalan. Ada beberapa versi seni begalan, namun yang banyak ditulis dalam sejarah dan riwayat Banyumas menyatakan bahwa seni begalan ada sejak zaman Adipati Wirosaba yang ketika itu mengawinkan anak putri yang bernama Dewi Sukesi
dengan putri sulung dari Adipati Banyumas yang berbama Pangeran Tirta Kencana. Ada yang menyebut terjadi pada abad ke-19. Dari perkembangan dan pasang surutnya seni begalan, diketahui bahwa begalan adalah suatu jenis kesenian yang merupakan rangkaian upacara perkawinan di daerah Banyumas dan sekitarnya. Biasanya dilakukan apabila pasangan pengantin terdiri dari anak bungsu dan anak sulung, terutama kalau yang bungsu atau sulung dari pihak perempuan. Menurut kepercayaan masyarakat Banyumas, seni begalan merupakan syarat atau kerenah yang harus dilakukan apabila menjodohkan anaknya, merupakan syarat yang penting. Sebagian masyarakat Banyumas juga ada yang berpendirian tidak setiap mengawinkan anaknya harus menggelar seni begalan. Ada keyakinan begalan juga mirip ruatan. Seni begalan bukan semata-mata merupakan suatu hiburan atau pertunjukan belaka, sebab dalam aksi dan dialognya berisi ajaran atau tuntunan dan ular-ular yang ditunjukkan kepada mempelai berdua. Sarana begalan seperti ilir, ukusan, kendil, padi, serta berbagai peralatan dapur lainnya mengandung makna tertentu. Biasanya para pelaku begalan menjelaskan makna perlayanan begalan satu persatu, yang semuanya mengandung permohonan atau doa kepada Sang Maha Kuasa agar mempelai berdua dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sakinah warahmah dan mawaddah, yang dalam bahasa begalan disebut keluarga langgeng atau kaya mimilan mintuna, nganti kakean ninen. Pada mulanya pelaku seni begalan tidak dibayar, bahkan lebih cenderung menolong, semata-mata merupakan tradisi ruatan agar upacara pernikahan dapat berjalan lancar. Keturunan warga Banyumas yang ada di luar daerah bahkan harus bersusah payah mencari grup begalan yang berloyalitas. Dari kebiasaan ditangkap inilah yang kemudian seni begalan masuk ke ranah entertainment dan memasang tarif yang cukup besar dalam setiap pementasan. Begalan berasal dari kata begal dan akhiran an, artinya perampasan atau tindak perampokan di tengah jalan. Maka kesenian begalan adalah suatu atraksi yang menggambarkan seseorang yang sedang membawa barang bawaan kebutuhan hidup, kemudian dirampok di tengah jalan. Dengan diiringi gending-gending khas Banyumas, mereka melakukan diak serta pesan moral yang diselangi banyolan, sindiran, sekaligus petuah kepada para penontonnya. Gending yang dipilih biasanya bernada dinamis, dana suasana riang untuk menghidupkan suasana. Ketika suara gending berhenti, mulailah para pembegal memperkenalkan diri dan terjadi dialog seperti layaknya tukang begal. Maka ada adegan pertengkaran dan adu mulut, sambil menjelaskan arti dan makna barang bawaan yang semuanya dikemas dalam brenong kepang atau semacam pikulan. Masyarakat yang menonton biasanya mengharapkan momentum berebut benda yang ada di brenong kepang. Mereka percaya jika dapat merebut atau mendapatkan benda-benda begalan akan mendapat berkah. Dalam perkembangannya, seni begalan dianggap bertentangan dengan agama Islam, karena jika tujuan hanya untuk mengusir roh jahat, maka lebih afdol jika cukup dengan membaca doa bersama agar mempelai berdua dapat selamat dan bahagia. Perkembangan lebih lanjut, begalan semakin surut peminatnya seiring dengan perubahan zaman. Untuk melestarikan seni tradisional ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum lama ini
telah menyelenggarakan seminar tentang begalan. Din Budpar juga terus menggali, melestarikan, mewujudkan Banyumas sebagai kawasan cagar budaya agar generasi muda dapat lebih tertarik memahami seni begalan, tidak hanya sebatas kerenah dalam upacara pernikahan.